Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun konsep teologi perjanjian lama menggunakan metode-metode yang ada. Dan pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang metode representatif. Jadi metode representatif adalah metode yang menggabungkan pokok-pokok atau nilai-nilai teologi dalam kitab-kitab perjanjian lama ke dalam sebuah pokok sentral yang nantinya akan mempermudah kita dalam membangun konsep teologi. Jadi salah satu tokoh yang sering dilekatkan dengan metode ini adalah Walter Elkort, yang dimana ia mengemukakan bahwa inti atau pusat dari perjanjian lama adalah perjanjian. Dari konsep perjanjian ini kemudian ia mencetuskan 3 unsur lagi, yaitu perjanjian antara Allah dengan umatnya, yang kedua perjanjian antara Allah dengan dunia, dan perjanjian antara Allah dengan manusia. Sehingga dengan dicetuskannya unsur-unsur ini dapat mempermudah kita untuk memahami konsep teologi dari perjanjian lama. Lalu tokoh yang kedua adalah Friesen. Friesen ini menggunakan metode representatif juga untuk menjelaskan bahwa semua yang ia paparkan tentang perjanjian lama itu berpusat pada persekutuan atau masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip-prinsip dari metode ini. Yang pertama itu ada prinsip holistik. Elkort menekankan pentingnya memahami teks Alkitab secara holistik, yaitu dengan melihat hubungan antara berbagai konsep teologis dan bagaimana mereka saling terkait dalam keseluruhan narasi Alkitab. Lalu yang kedua, kontekstual. Metode ini menekankan pentingnya kita memahami teks-teks ini berdasarkan konteks-konteksnya pada masa lampau. Yang ketiga, teologi sistematis. Elkort berusaha menyusun konsep-konsep teologis secara sistematis dengan melihat bagaimana konsep-konsep ini berkembang dan berinteraksi secara keseluruhan dalam perjanjian lama. Lalu yang keempat sekaligus yang terakhir, representasi konsep kunci. Metode ini fokus pada konsep-konsep kunci yang dianggap mewakili inti teologi perjanjian lama, seperti contoh yang kita sudah pelajari bersama tadi, yaitu Elkort menggunakan covenant atau perjanjian sebagai konsep kunci. Oke, jadi baik, selanjutnya kita akan masuk pada cara kerja dari metode representatif ini. Yang pertama itu ada identifikasi tema sentral. Identifikasi tema sentral ini dimulai untuk lebih mempermudah kita dalam membangun konsep teologi. Contohnya Elkort membangun sebuah tema sentral untuk memahami perjanjian lama dengan sebuah konsep perjanjian. Lalu yang kedua adalah analisis teks dalam konteks tema sentral. Jadi teks ini tidak dibaca secara pisah-pisah, tetapi dibaca dalam satu kesatuan dengan tema sentral dan diupayakan untuk mencari serta mencoba untuk memahami bagaimana teks-teks tersebut itu berkontribusi terhadap pemahaman kita terhadap tema sentral. Yang ketiga, integrasi teks dan tema. Di sini kita berusaha mengintegrasikan teks dan narasi Alkitab ke dalam kerangka tema sentral yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tema sentral tersebut menghubungkan bagian-bagian yang ada dalam Alkitab. Lalu yang keempat adalah pemahaman holistik. Jadi metode representatif ini
mengharuskan kita untuk membuat sebuah tema sentral yang membawa kita pada pemahaman yang holistik atau pemahaman yang menyeluruh pada Alkitab dan lebih khusus pada Perjanjian Lama. Jadi dengan menggunakan tema sentral, kita dituntut untuk tema sentral ini harus bisa mencakup seluruh isi-isi yang ada dalam Alkitab. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah relevansi masa kini. Dalam menggunakan metode representatif untuk membangun tema sentral dalam pemahaman teologis, kita juga dituntut untuk tetap memperhatikan konsep yang kita bangun itu dengan relevansi kehidupan masa kini. Sebagai sebuah metode, tentu metode representatif juga ini bukanlah suatu metode yang sempurna. Karena itu metode representatif memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan juga tentunya. Pertama, kita akan melihat kelebihan dari metode representatif ini. Kelebihan dari metode representatif ini yang pertama adalah kesatuan teologis. Dengan menggunakan metode representatif, kita akan melihat Alkitab ini sebagai suatu kesatuan yang koheren, yang utuh. Kita tidak melihat kitab Perjanjian Lama ini sebagai suatu teks yang terpisah-pisah. Lalu yang kedua, relevansi. Dengan menggunakan metode representatif, kita tentunya akan mengambil sebuah tema sentral yang dimana tema sentral ini seringkali menjadi tema yang begitu kuat relevannya bagi kehidupan manusia, baik dari zaman dulu bahkan sampai masa kini, bahkan sampai masa depan. Selanjutnya kita akan melihat kelemahan dari metode ini. Yang pertama, ada penyederhanaan. Dengan menggunakan metode representatif, kita seringkali terjebak untuk menyederhanakan keragaman-keragaman nilai-nilai teologis yang ada dalam Alkitab. Lalu yang kedua adalah tema yang dipilih. Tentu dalam memilih tema ini, jika kita tidak berhati-hati, kita akan memilih tema yang kurang pas dan bahkan itu juga bisa mengabaikan tema-tema yang lain yang ada dalam Alkitab, yang bahkan tidak kalah pentingnya juga dengan tema yang kita ambil. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh dari metode representatif. Kami kelompok mengambil sebuah tema sentral, yaitu Tuhan Gembala yang baik. Di sini kami mencoba untuk menghubungkan tentang peristiwa kehidupan manusia, di mana berawal dari peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, peristiwa air bah, peristiwa bangsa Israel di tanah Mesir, hingga peristiwa keluarnya bangsa Israel di tanah Mesir. Di sini kami melihat bahwa ada peran Tuhan sebagai gembala yang baik di dalamnya, yang di dalamnya di mana konsep gembala yang baik ini kami coba gunakan untuk menghubungkan teks-teks Alkitab dari Perjanjian Lama ini.